Selamat datang kembali para calon insinyur. Oke, hari ini kita bakal bedah habis-habisan salah satu fondasi paling penting di elektronika modern. Yup, kita akan kupas tuntas gimana caranya merancang catu daya switching atau SMPS. Siapin diri kalian karena kita akan pindah dari teknologi yang boros ke solusi yang jauh lebih cerdas dan efisien. Oke, ini dia nih roadmap kita hari ini. Kita mulai dari masalahnya dulu, yaitu batasan catu daya linier. Terus kita masuk ke solusinya, revolusi switching. Kita bakal bedah dua jurus utamanya, buck dan boost. Nah, setelah itu baru masuk ke bagian paling seru buat seorang insinyur, milih komponen yang pas. Kita juga bakal lihat gimana semua ini diterapin di dunia nyata, dan terakhir kita rangkum semuanya sebelum kita siap-siap masuk ke lab minggu depan. Nah, sebelum kita loncat lebih jauh ke dunia switching, ayo kita review dikit deh materi dari pertemuan kelima kemarin. Penting banget buat kita ingat-ingat lagi, apa sih masalah mendasar dari catu daya linier yang bikin kita harus cari cara lain yang lebih baik? Masih ingat kan diagram ini? Kelihatannya sih simple, tapi punya kelemahan yang fatal. Regulator linear ini, cara kerjanya itu, ya anggap aja kayak resistor yang nilainya bisa diubah-ubah. Jadi buat nurunin tegangan, dia harus nahan dan buang selisih tegangannya. Pertanyaannya, energi yang dibuang itu larinya kemana? Ya, jadi panas, murni panas. Inilah biang keladi dari borosnya energi. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Lihat deh, di desain linier bisa sampai 60% energi yang masuk itu kebuang gitu aja jadi panas. Cuma 40% yang benar-benar kepake. Buat elektronik modern yang butuh efisiensi tinggi, angka ini jelas nggak bisa diterima. Inilah masalah utama yang harus kita selesaikan. Oke, sekarang mari kita beralih ke solusi modern yang mengubah total cara kita mendesain catu daya. Selamat datang di eranya Switching Mode Power Supply atau kita singkat SMPS. Jomplang banget kan perbandingannya. Efisiensi SMPS itu bisa loncat drastis sampai 70 bahkan 95%. Ukurannya juga jadi jauh lebih kecil dan ringkas. Rahasianya di mana? SMPS itu nggak pakai resistor pembuang panas tadi. Dia pakai saklar super cepat yang secara teori, kalau ideal, nggak menghasilkan panas sama sekali. Ini benar-benar sebuah game changer. Nah, ini dia anatomi dasar dari sebuah SMPS. Coba perhatikan dua jagoan utamanya. Elemen switching yang biasanya kita pakai MOSFET dan PWM controllernya. Jadi, bukannya menahan dan membakar energi, sistem ini tuh memotong-motong arus input ribuan bahkan jutaan kali per detik. Lebar potongan ini atau yang kita sebut duty cycle dikontrol dengan sangat presisi oleh sinyal PWM buat menghasilkan tegangan output yang kita mau. Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi. Dalam dunia SMPS ada dua jalur desain fundamental atau topologi yang bakal jadi senjata utama kalian nanti. Menurunkan tegangan dan menaikkan tegangan. Yang pertama, kita punya buck converter. Anggap aja dia ini kuda pekerjanya dunia SMPS. Tugasnya simple, nurunin tegangan atau step down. Rumusnya elegan dan sederhana. V-out itu sama dengan duty cycle dikali V-in. Kalian bakal nemuin topologi ini di mana-mana, mulai dari power supply PC kalian sampai charger HP. Nah, pasangannya si buck tadi ya, boost converter ini. Fungsinya seperti namanya, kebalikannya. Naikin tegangan atau step up. Contoh paling gampang, power bank. Baterai di dalamnya kan cuma sekitar 3,7 volt, tapi dia bisa ngeluarin 5 volt yang stabil buat ngecas HP kita. Nah, itu tugasnya boost converter. Konsepnya mirip, tapi susunan komponennya diubah dikit buat mendorong tegangan jadi lebih tinggi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial buat seorang insinyur, memilih komponen yang tepat. Paham teori itu satu hal, tapi eksekusi yang benar itu kuncinya di sini. Salah pilih satu dari 3 komponen utama ini, desain yang di atas kertas kelihatan hebat pun bisa gagal total di dunia nyata. Anggap ini checklist wajib kalian. Perhatiin baik-baik ya. Pertama, MOSFET. Pastikan breakdown voltage-nya punya cadangan yang aman, setidaknya 1,5 kali dari tegangan input maksimal. Kedua, dioda. Wajib hukumnya pakai tipe Schottky karena kecepatan recovery-nya yang luar biasa. Dan ketiga, ini yang paling sering jadi biang masalah, induktor. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, biarkan arusnya melebihi arus saturasi. Kalau itu sampai terjadi, induktornya bakal pingsan, kehilangan sifat induktifnya, dan cuma jadi sepotong kabel. Hasilnya, korsleting fatal di MOSFET. Game over. Oke, komponen sudah kita pilih dengan hati-hati. Sekarang, gimana caranya kita menerjemahkan semua konsep ini menjadi sebuah papan sirkuit atau PCB yang beneran berfungsi? Dengerin baik-baik, sirkuit yang bagus itu bukan cuma soal komponen, tapi juga tata letak atau layout. Aturan nomor 1, jaga switching loop.
jalur arus yang frekuensinya tinggi itu sekecil dan sependek mungkin. Kenapa? Biar kita bisa meminimalkan induktansi parasit yang bisa bikin lonjakan tegangan liar dan noise EMI yang ganggu. Terus, pakai teknik star point grounding. Intinya, pisahkan jalur ground daya yang berisik dari jalur ground sinyal yang bersih. Nah, slide ini keren banget karena nunjukin aplikasi nyata di perangkat IoT. Lihat deh, dari satu baterai yang tegangannya bisa naik turun, kita pakai dua topologi sekaligus. Ada buck boost converter buat jalur 3.3 volt ke microcontroller. Ini pinter banget. Dia bisa naikin tegangan pas baterai lagi lemah dan nurunin pas baterai lagi penuh. Terus ada buck converter yang super efisien buat ngasih daya 1.8 volt ke sensor. Ini contoh nyata desain daya yang cerdas dan efisien. Baik, yuk kita kumpulin lagi poin-poin paling krusial dari pembahasan kita hari ini sebelum kita ngintip sedikit tantangan apa yang bakal kita hadapi di lab minggu depan. Ingat selalu 4 pilar ini. Pertama, efisiensi. Pokoknya untuk desain modern, targetkan di atas 85%. Kedua, topologi. Pilih arsitektur yang pas untuk kerjaan yang pas, mau buck, boost, atau yang lain. Ketiga, hukum desain. Ini penting, makin tinggi frekuensi switching, makin kecil ukuran induktor dan kapasitor yang kita butuhin. Dan terakhir, keamanan. Jangan pernah main-main sama rating komponen, terutama arus saturasi induktor dan breakdown voltage MOSFET. Oke, kita udah bikin rancangan prototipe kita di atas kertas. Kelihatannya efisien, kelihatannya solid. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, gimana performanya di dunia nyata? Apa dia bakal tetap stabil waktu bebannya tiba-tiba berubah? Ujian sesungguhnya itu ada di meja lab. Minggu depan kita bakal hidupkan desain ini dan kita siksa dengan berbagai pengujian. Sampai jumpa di laboratorium.